Halo semua, apa kabar para Psikopers kebanggaan channel ini? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa menjadi orang-orang baik meskipun hobi lihat film pembunuhan. Spesial buat para Psikopers tergercep di menit-menit awal upload. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review film psikobil kesukaan kalian yang berjudul bercerita tentang sekelompok peneliti yang melakukan ekspedisi maksa di sebuah pulau yang jarang terjamah manusia. Lalu apa jadinya jika pulau di negara Australia ini adalah habitatnya para psikobil? Jack! Cerita dimulai dengan sebuah prolog yang menceritakan nasib tragis penduduk Australia ketika masih dijajah negara Inggris, terutama penduduk Pulau Tasmania. Tak sedikit dari mereka yang menjadi tawanan melarikan diri ke hutan dan harus bertahan hidup dengan segala macam cara. Susah ya memang susah, tapi bagi seorang tawanan bernama Piers Payman, bertahan hidup di Pulau Tasmania baginya sangatlah mudah. Gak percaya? Nih, detik-detik ketika Payman sedang diburu tentara pada era kolonial Inggris. Payman yang sudah biasa menyantap binatang jelas mudah mengalahkan dogi pelacak para tentara Inggris. Namun pelariannya terhenti saat ia berada di ujung pulau Tasmania. Teddy! As you will. Seorang tentara akhirnya tewas oleh serangan Payman yang biasa makan segala macam daging di pulau ini. Bahkan seekor macan Tasmania pun gak berkutik melihat keganasan Payman yang sudah berjiwa kanibil. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika pasangan kekasih bernama Nina dan Matt sedang OTW ke Pulau Tasmania. Perjalanan para peneliti di bidang satwa ini pun dalam rangka mencari keberadaan macan Tasmania yang dikabarkan sudah punah. Jack's an old mate. Setibanya di Pulau Tasmania, Matt ketemuan dengan kawan lamanya yang bernama Jack. Karena rencananya, Matt akan menggunakan jasa travel sahabatnya ini untuk menuju pedalaman hutan. Agreeing on Oi! Jack menolak karena jalan menuju lokasi tujuan Matt berada di daerah antah berantah. Kemudian Matt memohon untuk tetap diantar karena perjalanan ini sangat berarti bagi Nina. Karena selain mencari macan langka, kedatangan mereka ke sini juga untuk mencari petunjuk akan kematian kakaknya Nina yang dulu tewas di pulau ini. Sontak Jack pun teringat kembali akan kasus yang dulu pernah viral seantero Tasmania itu. Dan berkat alasan tersebut, Jack bersedia mengantar Matt dan Nina menuju lokasi yang diduga tempat macan langka. Get in the back. Singkat cerita, Jack turut membawa pacarnya karena gak mau jadi kambing kombet di perjalanan Matt bersama Nina. Namun Matt terlihat gedek karena bukannya disopirin, si Jack separuh malah bobogohan pacaran di jok belakang. Nina seolah gak percaya bisa napak tilas ke kawasan yang dulu didatangi oleh kakaknya yang seorang peneliti binatang juga. Lalu dengan menggunakan selembar peta, Matt menebak-nebak lokasi habitat macan langka yang sebenarnya belum ia ketahui dengan pasti. Akan tetapi Nina bertekad untuk melanjutkan misi sang kakak yang dari dulu kekeh menyebut macan langka itu teh sebenarnya masih ada sampai sekarang. Sampailah mereka di sebuah sungai yang namanya diambil dari nama si tawanan berjiwa kanibil di awal film tadi. Karena bagaimanapun juga, Piers Payman yang mampu bertahan hidup akhirnya beranak pinak dan menjadi leluhur warga sini. Lalu ketika yang lain terlihat happy, Nina merasa bersedih karena 8 tahun yang lalu kakaknya ditemukan mengambang di sungai ini. Come here. Dengan menggunakan sebuah kapal, mereka akan melintasi sungai yang terpanjang di Tasmania ini. Lalu si kewes bernama Becca gercep nyetandar 2 dulu daripada kababayan ngompol di kapal nanti. Becca tidak sadar bahwa seseorang yang misterius sedang memperhatikannya. Karena ternyata Becca ngompol di dekat kuburan Piers Payman sang leluhur. Jeez. Yeah. You're gonna do it. Right up. Well done. Hey, tell him about your idea for a bridge.
Let's tan it. Hi. Simple Simon. Matt heran dengan kelakuan si bocil buluk yang terus-terusan membaca sajak tentang seseorang yang bernama Simon. Lalu tiba-tiba, nih bocil ujuk-ujuk menggigit Matt yang sedang mencoba salam interaksi. We don't have any fucking damage. Hampir saja mereka disambar sopir gelo yang nyeledut ngebut di jalanan hutan. Terlihat Jack pun marah takut mobil kreditannya mengalami kerusakan. Make it a double. Sarah. Sampailah mereka di sebuah kampung terpencil untuk beristirahat. Dan seperti biasa, selain dijadikan nama sungai, sosok Paiman pun sangat dijunjung tinggi oleh penduduk sini. Lalu ketika Becca mencari WC, Jack menemukan mobil yang tadi. Dan mumpung keadaan sedang sepi, ia memberi pelajaran kepada si sopir yang hampir membuatnya celaka. Come on, let's have a beer. Whatever. Matt meminta Jack untuk jangan nyari masalah lagi mengingat status mereka yang cuma pendatang di kampung ini. Lalu ketika Matt sedang memesan kamar untuk menginap, Nina pergi ke WC yang super gele. I know that, Jack. It's fine. You sure? Nina bercerita bahwa kampung ini pun sempat didatangi oleh kakaknya. Akan tetapi ia merasa yakin kematian kakaknya itu bukan sekedar hanyut ke bawah arus. Anything's fine. Holly. Matt baru tahu bahwa semua penduduk di sini adalah keturunan para napis seperti Paiman. Lalu di tengah perkenalan mereka, si bewok berkata bahwa selama hidupnya ia belum pernah menemukan macan langka yang selalu dikatakan Nina. Lalu seorang pelayan mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena yang ia tahu di hutan mereka ada sosok jurig yang doyan memangsa manusia. Yeah, welcome to Sarah. Setelah mengisi perut, Jack dan Matt prepare untuk beristirahat di penginapan. Tapi tiba-tiba, Matt kaget melihat mobil barunya sudah baret seperti ini. Jack menduga jika semua ini adalah pembalasan si pemilik mobil misterius yang sudah mengetahui perbuatannya tadi. Come on. Singkat cerita, Nina yang sudah berada di penginapan membicarakan kelakuan penduduk sini yang ia tahu memang pada aneh. Lalu dari hasil penelitiannya selama ini, sejak puluhan tahun lalu banyak turis yang menghilang di daerah ini secara misterius. Katanya sih karena kutukan Paiman, si narapidana yang hobi makan orang. That is what that little girl was singing about. Have a shower. Di kamar lainnya, Jack yang sedang aduk songkol tiba-tiba dikagetkan oleh seorang pengintip. Lalu ketika si penjaga penginapan datang, Jack langsung mengejar si pelaku yang ia anggap telah mengintip kegiatan jadahnya. Pria ini berkata bahwa yang mengintip Jack bukanlah dirinya. Tapi tetap saja, Jack yang sudah wirang dan emosi terus menghajar pemuda ini. Pria ini seolah sudah tahu akan sosok misterius yang sedang kekorakan di semak-semak. Tapi kita belum tahu nih, apa atau siapa yang sejak tadi mengikuti perjalanan Nina bersama teman-temannya. Di keesokan paginya, mereka akan melanjutkan perjalanan ke lokasi habitat macan langka. Lalu di tengah persiapan, Nina mendengar kesibukan keluarga si bocil yang sedang menjaga hewan buruan. Tried to keep them apart. I warned them this would happen. Play? Si bocil ujuk-ujuk mengajak Nina bermain tulang taleng bersamanya. Tapi Nina jelas menolak karena selain sedang buru-buru, ia sudah ilfil akan kelakuan aneh warga sini. Katie! You alright? I'm fine.
be there. We'll trust. Matt khawatir mereka berada di jalur yang salah. Lalu saat mereka bertanya kepada seorang warga, pria itu terlihat tidak peduli kepada turis seperti mereka. Mereka kini berada di lokasi yang Nina yakini adalah habitat macan langka. Mereka pun menyiapkan segala peralatan, terutama untuk mengambil gambar binatang yang Nina cari. Well, you've got the map. That's good. No, let him do his thing. He'll let you. So, Where are we going? That's it. Dirasa lutut sudah loncer, mereka beristirahat terlebih dulu. Terlebih lagi mereka tidak tahu harus pergi ke arah mana untuk mencari macan khas Tasmania itu. Tak lama kemudian Jack menemukan sebuah gua sempit yang sepertinya cocok untuk dijadikan hotel selama berada di hutan. Come on. There is no way I'm going in that cave, Jack. Becca tidak sudi jika sampai harus menginap di dalam goa, karena bisa saja goa ini adalah markas si Kobil yang selalu dibahas channel Ed Clipper. Setelah mendapatkan tempat istirahat, Nina mulai mencari petunjuk tentang macan belang yang ia cari. Mulai dari mencari bekas cakaran, atau bahkan butiran aneh yang bisa saja adalah macan. Ketika Nina hampir digorobas ke goa bawah tanah, ia menemukan seekor rabit imut yang tak mungkin ia lewatkan. Dasar si kanyut. Nina auto marah karena model faunatografinya malah dipanah oleh si Jack. Tapi menurut Jack justru dengan daging kelinci inilah mereka bisa menghemat perbekalan yang tidak banyak mereka bawa. You know what? Then thank you, Jack. Tanpa ada yang sadar, satu-satunya perahu yang mereka miliki hanyut ke bawah arus. Sementara mereka kini sedang asik menikmati kebersamaan ketika hujan mulai turun. Saat semua orang tertidur, film memperlihatkan kejadian di masa lalu ketika kakaknya Nina sudah setahun lebih melakukan penelitian di hutan ini. Di mana pada saat itu, wanita yang bernama Ruth ini sedang diburu oleh keturunan Pierce Paiman. Karena ternyata, Ruth baru melahirkan anak dari hasil perkawinan paksa yang dilakukan orang-orang ini. Jadi jelas ya, Ruth tewas mengambang karena ia lebih memilih mati daripada menjadi ibu dari keturunan keluarga kanibal. Kemudian kita beralih ke si kapten kapal yang bernama Liam. Sama seperti halnya si pelayan bar, ia sudah biasa menggunakan gigi palsu di kesehariannya. Katie. Liam heran mengetahui si bocil sudah menghilang dari kamarnya yang jadi berantakan seperti ini. Lalu ia menemukan sebuah foto yang sama persis dengan yang dibawa oleh Nina. Istri Liam terlihat panik mengetahui si bocil sudah menghilang. Lalu ia menyuruh Liam untuk mencarinya ke hutan apapun resikonya. Matt katanya melihat sebuah penampakan yang sepertinya macan langka yang mereka cari. There was something here. Stopped. Nina seolah gak percaya karena ia berhasil menemukan apa yang ia cari selama ini. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya ia mengambil gambar nih macan untuk ia pamerin ke seluruh dunia. There's a tiger out there right outside the cave. You serious? Mereka seolah berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan foto macan langka. Begitupun dengan Becca. Bahkan mereka lanjut berpencar tanpa memperdulikan bahaya di hutan ini. It's so happy. Can have that. Dikira seekor raptor, ternyata ini adalah si bocil yang nekat pergi ke hutan sendirian. Lalu Becca bertanya apa alasan si bocil yang seperti mengikuti ia dan teman-temannya. Nina tidak sadar bahwa Becca sedang diserang sosok si Kobil yang selama ini mengikuti perjalanan mereka. Sementara si bocil cuma terdiam saat Becca dimangsa hidup-hidup di hadapannya.
Setelah Becca meninggoy, sang si Kobil bisa dengan leluasa menikmati Becca, terutama kegemoyan bibirnya yang mirip odading. Nina tidak sadar bahwa tempat ini adalah tempat si Kobil memangsa Becca. Dan karena gagal mengambil gambar sang macan, akhirnya Nina kembali lagi menuju goa. Kemudian Jack heran karena dari tadi ia tidak melihat keberadaan pacarnya. Hey, beautiful lady. Back! I saw a mine shaft earlier. Babe, what have you done to yourself? Nina benar-benar kaget melihat ceceran darah segar di kakinya. Namun mereka tidak tahu bahwa ini adalah darah Becca yang telah dibawa sosok si Kobil. Dirasa ada yang gak beres, Jack pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk lanjut mencari Becca. Just stay here. Stay here. Back. Hey. It's like the bloody Amazon. Kembali ke goa ketika Nina sedang memikirkan apa yang telah menimpa kakaknya dulu. Selama itu pun Matt menenangkan Nina yang malah mewek daripada mencari kedua teman mereka. It was my fucking truck. Si bocil yang tiba-tiba nongkrong langsung mengambil foto milik Nina. Lalu tiba-tiba, bocil bernama Katie ini begitu serius memperhatikan foto Ruth yang sama persis dengan foto miliknya. Mama. Nina langsung ilfil saat Katie menyebut Ruth sebagai ibunya. Sikap Nina itu pun membuat Katie langsung membacakan sajak-sajak gaje tentang sosok pria bernama Rowan. Simon to the past. Katie. Liam dan si pemilik bar akhirnya berhasil menemukan Katie. Kemudian Nina menceritakan apa yang terjadi dan meminta bantuan mereka untuk mencari Becca. Lalu ketika si bewok malah nyalahin Nina, Liam yang merasa kasihan akhirnya bersedia mencari Becca. You always interfere. Liam tidak habis pikir kenapa Nina kekeh pergi ke hutan, padahal dari dulu para turis selalu menghilang di hutan ini. Lalu ketika Liam tahu Nina adalah adiknya Ruth, ia berkata bahwa kakaknya Nina itu pernah diperkaos oleh sosok si Kobil yang bernama Rowan. What are you saying? Jesus Christ. Nina jadi teringat dengan sosok si bocil yang pernah menyebut Ruth sebagai ibunya. Hingga Nina pun bertanya-tanya apakah mungkin Katie adalah anaknya Ruth. Hey, where are you taking us? Sampailah mereka di sebuah goa yang dulu biasa digunakan pekerja tambang. Tapi menurut Liam mereka harus berhati-hati karena terowongan ini penuh dengan jebakan. Setelah menunjukkan cara menemukan jebakan, Liam mempersilahkan mereka masuk jika ingin mencari keberadaan Becca. Terlihat Nina pun khawatir takut orang yang mereka baru kenal ini sedang menipu mereka. Tapi ya karena tak ada jalan lain, Matt mengajak Nina untuk masuk saja dulu. Too close to me. Just Yeah. No, you can see. Whoa. Is that Jack? Dirasa itu adalah Jack, Matt dan Nina langsung mengejarnya. Sementara Liam khawatir jika sosok yang dilihat Nina tersebut adalah Rowan sang si Kobil. Jack! Rowan? Liam meminta Rowan untuk segera bertaubat daripada hidup tanpa aturan menjadi si Kobil. Liam akhirnya dihabisi oleh Rowan yang merupakan satu-satunya keturunan Paiman yang belum move on dari jiwa kanibil. Terlihat Matt dan Nina pun bingung karena setelah gagal menemukan Jack, mereka menemukan ceceran darah Liam yang sudah dibawa si Kobil Rowan. Matt menemukan serpihan kulit yang ada motif panunya, hingga ia pun sadar bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa Liam. Di waktu yang sama, Jack yang masih mencari Becca mendengar kawanan binatang yang sedang mukbang sesuatu. Ia pun mendadak kepikiran jika itu adalah jasad pacarnya. Tapi untungnya, ini cuma bangkai seekor cari saja. Jack tanpa sengaja memanah si bewok hingga membuatnya gak bisa bergerak. Dan yang lebih mengerikannya lagi, si bewok baru saja menemukan jaket Becca yang masih berlumuran darah. Can you pull it out? Pull it out. I'll make this as fast as I can, mate. Pull it through. Huh? Selang beberapa saat, Matt menyuruh Jack tetap bersama daripada berpencar tapi ujung-ujungnya jadi beban. Lalu ia meminta si bewok turut membantunya mencari Becca yang belum mereka temukan. I can walk. Come on. Hey,
Who's there? Saat menemukan sebuah kabin, si bewok berkata bahwa itu adalah rumah ayahnya si bocil Katie. Kemudian Jack mengajak Matt untuk mengeceknya, kali aja mereka menemukan Becca sedang berada di sana. Hello? Pantesan dari tadi kecium bau bangke, ternyata kabin ini dipenuhi tulang taleng manusia. Dan mumpung si Kobil Rowan tidak ada, Jack yang harap-harap cemas terus mengecek keadaan kabin. Kemudian Matt penasaran dengan rebusan milik Rowan yang tercium aroma gurih tapi ada sensasi aroma sepatunya. Si bewok meminta Nina untuk jangan berisik karena ia merasa si Kobil Rowan sudah datang. Di saat itu pula, Jack menemukan pakaian milik Becca yang penuh dengan darah. Semua orang auto kaget melihat jasad Becca yang tergantung dan tak lengkap lagi. Jack yang histeris pun menantang si Kobil Rowan yang sebenarnya sedang memperhatikan mereka. Jack langsung sekarat setelah terkena 2 jebakan binatang sekaligus. Terlihat Matt dan Nina pun berusaha menolong meskipun membuka jebakan bukanlah perkara mudah. Jack! Jack! Come on, hang on. Di tengah kepanikan, Matt akan menggunakan sebuah mobil butut untuk kabur. Lalu ketika Matt pergi, Nina penasaran dengan si bewok yang sedang masuk ke dalam kabin. Nina akhirnya tertangkap oleh si Kobil Rowan yang memang masih satu keturunan dengan si bewok. Lalu pria ini berkata bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengusik tradisi leluhur mereka. Lalu sambil mengecek celengan tembem Nina, si bewok bisa merasakan bahwa wanita ini adalah saudaranya Ruth. Maka dari itulah, Nina yang terbilang wanita sehat akan ia kawinkan dengan si Kobil Rowan. Saat Nina dikejar si Kobil Rowan, Matt yang tidak tahu malah masuk ke dalam kabin. Lanjut ia pun masuk ke sebuah terowongan karena menganggap Nina dibawa si bewok ke tempat ini. Meskipun Nina kesulitan untuk melangkah, ia terus berlari ke arah jembatan. Sementara Matt yang masih mencarinya baru sadar bahwa terowongan ini mengarah ke lokasi jembatan juga. Nina! Matt yang berada di tebing mencari cara untuk bisa menemui Nina. Lalu di tengah kepanikan Nina, si Kobil Rowan datang untuk menangkap buruannya. Si bewok berkata bahwa Nina akan dijadikan ibu dari generasi si Kobil selanjutnya. Dan apa yang dialami Nina saat ini sama persis dengan kejadian yang dialami kakaknya 8 tahun yang lalu. Matt tidak bisa berbuat apa-apa ketika Nina hanyut ke bawah arus sungai. Lalu ketika si bewok pergi, istri Liam diam-diam datang untuk membunuh si Kobil Rowan. Akhirnya si Kobil Rowan tewas di tangan wanita yang selama ini mengurus si bocil Katie. Tak lama kemudian datanglah Matt yang malah menganggap wanita ini pelaku yang ngejorokin pacarnya. You killed him! Meskipun sudah difitnah, wanita ini sudah gak peduli. Bahkan ia memilih bundir setelah mengetahui nasib yang menimpa Liam. Singkat cerita, 2 anggota polisi datang setelah mendapat laporan dari Matt. Akan tetapi Matt tidak tahu gara-gara kelakuan si bewok, Nina lompat ke jurang dan belum ketemu sampai sekarang. You head back to your city life. Be safe. Did you find one of those tigers of yours? Maybe one slippery. Setelah nyeruput minuman dari si bewok, Matt memberikan barang-barang milik Becca untuk dijadikan bahan penelitian. Right, yeah. Matt tiba-tiba puyeng dan mendadak tubuhnya sulit digerakkan. Sontak ia pun kepikiran dengan minuman dari si bewok yang sebenarnya mengandung bius tradisional.
Matt yang sudah lumpuh ditempatkan di sebuah ruang rahasia di dalam bar. Lalu dengan membawa sebilah pisau, si bewok berkata bahwa ia membutuhkan daging Matt. Karena tanpa sepengetahuan Liam, ia masih berjiwa psikobil dan sedang menginginkan keturunan. Si bewok katanya gak mau tradisi dan kebiasaan leluhurnya sampai punah di tengah banyaknya keturunan Paiman yang taubat akhir-akhir ini. Maka dari itulah, ia akan menangkap para ciwi-ciwi dari kalangan turis untuk ia jadikan ibu dari keturunannya kelak. Matt tidak menyangka si bewok menemukan Nina yang sudah dipersiapkan untuk kawin. Tapi jangankan menyelamatkan Nina, sekedar mingkem pun Matt mah tidak mampu. Ketika perkawinan tanpa ijab kabul dilakukan, datanglah si bocil Katie yang katanya sedang lapar. Hingga ia pun gak mungkin menyanyiakan daging padat di hadapannya. I'm hungry. Kemudian kita beralih ke para polikat yang mahir membuat laporan tanpa melakukan tindakan. Dan sekedar informasi aja guys ya, Becca sebenarnya berhasil mengambil foto macan langka yang selama ini Ruth dan Nina cari. Keturunan Scoville sepertinya akan tetap bertahan akibat perbuatan si bewok yang menjunjung tinggi kelakuan jahanam leluhurnya. Padahal, banyak keturunan Paiman yang sudah bertaubat dan mengganti gigi tajam mereka dengan gigi palsu. Parahnya lagi, praktek kanibil mereka akan tetap terjaga karena para polisi ini pun adalah keturunan Pierce Paiman juga. Lalu bagaimana dengan nasib Nina? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.